Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Musyrifatul Fikrah Ilma dari kelas PAIE semester 6. Nah, jadi teman-teman, di sini saya akan membuat video edukasi terkait dengan bagaimana cara kita bermedia sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, pada video kali ini saya memberi judul yakni Media Sosialmu Cerminan Akhlakmu. Nah, sudah jelas kan? Dari judulnya kita bisa tahu bahwa pada video kali ini saya akan mengupas beberapa poin dari bagaimana cara kita bermedia sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ya ke videonya. Nah, jadi teman-teman membahas tentang Islamic digital dan juga bermedia sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pastinya sudah kita ketahui bersama bahwa kehidupan kita sekarang ini memang sudah tidak jauh dari era digitalisasi, seperti halnya dengan penggunaan gadget dan juga beberapa digitalisasi lainnya. Nah, lalu kemudian di sini juga perlu kita ketahui bahwasannya dalam bermedia sosial di sini kita juga perlu menggunakan nilai-nilai Islam. Nah, di sini Islam juga punya prinsip terkait bagaimana cara kita bermedia sosial. Nah, jadi kita mulai saja pada prinsip yang pertama. Nah, di sini yang saya temukan untuk prinsip pertama dalam bermedia sosial yakni prinsip tabayun. Nah, apa itu prinsip tabayun? Jadi tabayun itu adalah bagaimana kita memverifikasi terkait informasi yang kita dapatkan. Nah, apakah informasi yang kita dapatkan itu benar adanya atau mungkin hanya suatu berita hoax. Nah, kan kalau misalkan kita menggunakan media sosial, kita harus tahu juga bagaimana terkait info yang kita dapat, apakah itu memang benar berita aslinya atau mungkin hoax. Justru nanti ketika kita malah menyebarkan berita tersebut bisa saja itu berita yang ternyata hoax dan malah menimbulkan fitnah bagi orang lain. Nah, yang kedua yakni menjaga lisan dan tulisan. Nah, di sini maksudnya adalah ketika kita bermedia sosial, kita juga harus melihat dalam konteks digital, yang berarti bahwa di sini kita itu harus berhati-hati terhadap komentar yang kita lontarkan, yang kita ketik di media sosial, dan juga terkait bagaimana postingan yang kita buat. Nah, itu kan menjadi salah satu cerminan dari kata-kata kita, kayak kita posting apa gitu-gitu. Terus kemudian bagaimana kita berkomentar terhadap video atau mungkin foto yang tersebar yang belum tentu itu adalah berita yang memang benar adanya. Bisa jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, bisa jadi itu adalah berita hoax. Nah, itu kita perlu ya menjaga terkait lisan dan tulisan. Nah, kemudian di sini yang ketiga yaitu kita harus menjaga untuk tidak merendahkan serta mencaci maki orang lain di dalam media sosial. Nah, itu juga kita penting. Kita tidak perlu melontarkan kata-kata kebencian kepada orang lain ataupun hal-hal yang dapat menyinggung orang lain seperti itu. Nah, yang kemudian yang terakhir, yang keempat, di sini saya menemukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, di sini yaitu menggunakan media sosial untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah, jelas di sini kita menggunakan media sosial itu selain untuk hiburan dan juga membantu dalam keseharian kita juga perlu menggunakan media sosial ini untuk mengajak orang-orang terhadap kebaikan, dan jangan sampai justru media sosial membuat kita membawa orang-orang di sekitar kita ke arah kemungkaran. Nah, itu jangan sampai ya. Nah, dari beberapa prinsip terkait media sosial dalam Islam tadi, saya akan memberikan beberapa tips yang dapat kita lakukan agar kita bisa menerapkan bermedia sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, di sini yang pertama untuk tipsnya yaitu kita harus meniatkan cara kita bermedia sosial itu untuk beribadah serta untuk berdakwah. Nah, caranya gimana? Seperti yang saya katakan pada prinsip sebelumnya bahwasannya kita harus banyak
menggunakan media sosial selain untuk hiburan, tetapi juga sebagai sarana bagi kita untuk mengajak orang lain terhadap kebaikan. Bisa dengan berdakwah secara online, yang memang kita tahu sekarang itu gampang banget melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, atau mungkin juga WA. Itu kita bisa menyebarkan dengan cara-cara tersebut. Nah, yang kedua tipsnya adalah sebelum kita menyebarkan berita-berita yang kita dengar, kita perlu menelusuri terlebih dahulu apakah benar berita itu atau mungkin itu justru berita hoax yang nanti malah akan menjadi sebuah fitnah. Nah, itu perlu kita kaji ya teman-teman sebelum kita menyebarkan suatu informasi. Kita harus cari tahu itu benar enggaknya agar itu tidak menjadi hal yang merugikan bagi orang lain. Nah, yang ketiga, kita harus menjaga komentar dan unggahan kita di sosial media agar komentar yang kita lontarkan atau mungkin unggahan kita itu tidak terkesan kita sedang pamer ataupun juga komentar kita tidak sedang menghujat orang lain gitu, yang mana sekarang memang marak terjadi ya. Nah, itu perlu kita jaga juga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam bermedia sosial. Nah, yang keempat, di sini saya akan memberikan saran kepada teman-teman untuk bisa mengikuti akun-akun yang bermanfaat dan juga pastinya berguna bagi kita, kayak misalkan akun para penceramah kayak gitu-gitu, itu bisa diikutin ya guys, kayak di IG atau di TikTok gitu. Karena kan di situ nanti akan ada kayak penjelasan dari ustadz-ustadz gitu. Intinya kajian-kajian yang sekalipun kita nggak datang langsung ke tempatnya, kita bisa mendengarkan tausiah-tausiahnya lewat HP kayak gitu. Nah, jadi teman-teman, dari apa yang saya jelaskan tadi dapat kita simpulkan bahwasannya bermedia sosial di era digitalisasi saat ini memang ada sisi positif dan juga sisi negatifnya, tergantung bagaimana cara kita mengelola hal tersebut sehingga lebih banyak pada sisi positifnya. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa memang susah hal ini dapat kita terapkan, tapi ketika kita sudah berusaha untuk mencoba terkait menggunakan media sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, insya Allah pasti nanti akan ada hasil yang mana itu lebih ke arah positif gitu. Nah, mungkin dari prinsip-prinsip tadi, kemudian tips-tips yang saya berikan, itu bisa menjadi gambaran bagi teman-teman bagaimana cara kita bermedia sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Baik, sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.